Halo guys, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi video kali ini nih saya mau menanggapi beberapa komentar terkait tentang bantuan pemerintah kepada gereja, ya, bantuan pemerintah kepada gereja ini. Kadang khususnya yang Kristen, ya, yang Kristen. Jadi kalau Katolik, ya, Katolik itu dia satu dan bantuan pemerintah kasih itu kepada, misalnya kepada keuskupan, ya, keuskupan bertanggung jawab dan membagikan sampai di gereja-gereja yang kecil, di pedalaman dan yang lain, ya. Jadi pemerintah tidak pusing untuk memberikan bantuan kepada Katolik karena satu kali langsung diberikan kepada keuskupan. Jadi keuskupan yang mengelola. Tetapi yang Kristen, ya, yang Kristen ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak sekali didominasinya, ya, sehingga pemerintah ini dia mau kasih dana ini, proposal ini banyak. Ada gereja GKP, gereja HKBP punya proposal, gereja GGRI punya proposal, Reformasi punya proposal, gereja GPDI punya proposal, GBI punya proposal, Bukit Kesucian punya proposal, apalah gereja apalah, ya, GKPB atau mungkin gereja apalah, banyak lah, ya. Jadi yang selalu terjadi itu gereja dengan gereja itu baku siku, ya, karena apa? Kadang siapalah yang dekat dengan gubernur, siapalah yang dekat dengan bupati, itulah yang dapat, yang prioritas, ya, yang di depan, ya. Tapi kasihan gereja-gereja yang kecil, ya, gereja-gereja yang kecil yang mungkin ya jumlah jemaatnya tidak banyak. Karena ya saya pernah itu tanya orang di dinas, ya, tentang bantuan di gereja, ya. Itu tuh Kristen ini banyak apa, ya. Jadi mau kasih kemana ini bingung juga, ya, karena terlalu banyak. Jadi akhirnya ya siapa yang dekat dengan gubernur lah dia yang dapat, ya. Siapa yang dekat dengan bupati, siapa yang, ya, kemudian siapa yang rajin, ya, mendekatkan diri kepada pemerintah, ya, dan mereka lah yang lebih utama diperhatikan. Sehingga ini selalu memicu konflik internal di tengah-tengah kekristenan, di dalam kubu Kristen sendiri, karena terkait bantuan, ya, terkait bantuan. Memang bantuan itu bukan hanya dari pemerintah saja, ya, dari pemerintah saja, tapi tidak semua jemaat kita ini kan orang yang kaya, ya, orang yang berada, ya. Jadi memang ada gereja-gereja yang memang yang sudah maju, yang jemaatnya banyak, memang tanpa ada bantuan dari pemerintah itu tidak terlalu peduli, ya. Tapi kasihan gereja-gereja kecil yang di pedalaman, yang di pelosok, ya, mereka ya pasti mengharapkan, yang di kota saja mengharapkan, apalagi yang di pedalaman, ya. Memang Kristen ini, kekristenan Kristen, khususnya yang Kristen ini, terlalu banyak cabang gereja, sehingga proposal masuk di, ya, proposal masuk di gereja, proposal masuk di pemerintah terlalu banyak, sehingga yang mana yang mau dibantu karena terlalu banyak. Jadi solusi akhirnya biasa siapa yang lebih dekat dengan gubernur, siapa yang paling berjasa, ya. Itulah mengapa kita melihat bahwa terkadang ya hampir seperti gereja itu di sisi lain bilang tidak boleh terlibat dengan politik,
Tapi di sisi lain, gereja banyak hamba Tuhan juga yang langsung terlibat langsung dengan politik. Seperti yang kita kemarin mungkin lihat di GKI, misalnya Ketua Sinode GKI, yaitu praktek langsung. Ada yang tidak mau berbicara secara langsung, tapi secara praktis itu terlibat. Jadi, saran untuk pemerintah, kalau boleh ya, ini saran, kalau boleh ya, jangan hanya orang yang dekat, tapi ada gereja-gereja yang tidak mampu, yang bangunannya dengan bersusah payah, seharusnya itulah yang dibantu. Semuanya perlu, tapi yang sudah bisa untuk menghidupkan dirinya sendiri, lebih baik mengutamakan yang kesusahan, apalagi yang di pedalaman-pedalaman. Ya, dan yang teman-teman yang punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.